Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Guna Maya Sendiri. Saya kelas PJKR 3A. Di sini saya akan memasuki bab yang kedua mengenai penting Pancasila, yaitu Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, pengertiannya sendiri ada tiga. Yang pertama itu, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia atau The Founding Fathers. Yang kedua, nilai Pancasila tersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Dan yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Lalu pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal berikut. Yang pertama, betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi walaupun Indonesia ini sedang dalam keadaan yang sekacau-kacaunya atau selemah-lemahnya, tetapi Pancasila ini tetap bertahan dalam kehidupan berbangsanya. Dan yang kedua, betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti bahwa Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia. Lalu ada Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan bergali-gali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Yang kedua, sejarah Pancasila pra kemerdekaan. Nah, jadi sejarah Pancasila ini ada berbagai macam, salah satunya adalah pada masa pra kemerdekaan. Yang pertama itu nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Yang pertama, pada masa Sriwijaya. Nah, pada hakikatnya nilai budaya bangsa semasa kejayaan Sriwijaya ini telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut. Pertama, nilai sila pertama terwujud dan adanya umat agama Buddha dan hidup yang berdampingan secara bersama. Jadi, seperti sila yang pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, pada masa prasejarah di kerajaan Sriwijaya ini sudah terbentuk kehidupan yang damai antara agama Hindu dengan agama Buddha. Yang kedua, yaitu sila kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dan India atau dinasti Harsa. Ketiga, pada sila ketiga, sebagai neraga maritisme, Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsepsi wawasan Nusantara. Sila keempat, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas. Dan sila kelima, Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyat semakin makmur. Jadi di sila kelima ini sama seperti artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu dimana keadilan ataupun kehidupan rakyatnya yang makmur itu sudah ada pada saat masa Sriwijaya itu. Yang kedua, masa kerajaan Majapahit. Yang pertama, sila ketuhanan Yang Maha Esa terwujud pada kehidupan Hindu Buddha yang damai, sama seperti Sriwijaya. Di kerajaan selanjutnya juga Majapahit, kehidupan Hindu Buddha masih tetap damai. Sila kedua, hubungan Raja Hayam Wuruk dengan baik dengan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja. Sila ketiga, terwujud dengan keutuhan kerajaan Majapahit, khususnya Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada. Dan sila keempat, yaitu terlihat sebagai nilai-nilai musyawarah dan mufakat juga telah dilakukan oleh sistem pemerintahan kerajaan Majapahit. Lalu yang terakhir, sila kelima itu terwujud dan berdirinya kerajaan beberapa abad yang tentunya ditimpang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang keenam, Pancasila pra kemerdekaan. Hasil sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ada beberapa tokoh yang mengutarakannya. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Ia mengutarakan pada sila pertama yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang terakhir sila kelima, kesejahteraan rakyat. Lalu keluarlah usul yang baru dari Mr. Supomo, yaitu ada tiga: teori perorangan atau individualistik, teori golongan atau kelas, teori intergalaktik atau persatuan negara. Dan yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Ia mencetuskan ada 4, di mana nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme, pri kemanusiaan dan mufakat, kesejahteraan sosial, ketuhanan dan kebudayaan. Nah, selanjutnya adalah sejarah Pancasila pasca kemerdekaan. Pada tahun 1950-an muncul inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Saat itu muncul dua perbedaan. Yang pertama beberapa tokoh berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontra sosial. Dan yang kedua, mereka yang menganggap Pancasila sebagai kompromi politik.
Selanjutnya, pada masa Orde Lama, pada tanggal 5 Juli 1959, Insinyur Soekarno mengumumkan dekret presiden yang berisi pembubaran konstituante, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Dinamika Pancasila pada Orde Lama berlangsung antara 1959 sampai 1966. Pada masa itu, Insinyur Soekarno berhasil membawa Pancasila dikenal oleh dunia melalui pidatonya di sidang PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. Nah, yang kedua, Pancasila masa Orde Baru. Tahun 1968, Presiden mengeluarkan, di mana ini merupakan the real setelah melakukan beberapa kali sidang mengenai Pancasila. Selanjutnya yang ketiga ada Asas Tunggal Pancasila. Nah, Asas Tunggal Pancasila menurut Deliar Noer adalah mengingkari kebinekaan masyarakat yang memang berkembang menurut keyakinan masing-masing. Nah, dinamika Pancasila pada masa Orde Baru adalah masa jabatan Presiden Soeharto, yaitu tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru lahir dari penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, yaitu mempraktikkan kehidupan bernegara yang tidak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Padahal sebelumnya sudah ditetapkan bahwasannya pempraktikan kehidupan bernegara itu harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Tetapi setelah dibentuknya itu tetap tidak ada kemajuan maupun indikan untuk bisa mempraktikkan dari kehidupan Pancasila dan Undang-Undang. Dan yang keempat terakhir adalah Pancasila di era reformasi. Nah, dinamika pada Pancasila pada era reformasi lahir dengan semangat penghapusan pengalaman-pengalaman buruk penyelenggaraan pemerintah sebelumnya. Di awal reformasi, Pancasila telah dilupakan banyak orang ketetapannya. Sekian yang dapat saya berikan. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.